Sampai ada teman saya yang bilang, nama Primasari itu kayaknya cocoknya buat toko kue, saya digituin. Bisa dibayangkan ya? Ya, saya sebagai single parent sejak tahun 2020 ya. Ini biar bisnis tetap berjalan, tetap berkembang, tapi di sisi lain anak-anaknya juga masih membutuhkan kasih sayang full dari saya gitu. Jadi kalau cerita itu jadi ini ya, kalau penyesalan nggak ada mas gitu, karena apa yang saya rasakan sekarang justru saya syukuri banget gitu. Ada saatnya kita harus menerima bahwa keinginan kita belum tentu itu rencana terbaiknya Allah ya. Saya akui karyawan-karyawan saya ini luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk kalian semuanya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dr. Tika Primasari, owner dari Novatik Skin Clinic yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman, nomor 51C, Kepatihan, Tulungagung. Novatik ini sebenarnya nama baru ya mas ya. Saya sendiri memulai usaha dalam bidang kecantikan itu sebenarnya sejak saya lulus kuliah dulu. Awalnya saya hanya praktek dokter umum, kemudian sebenarnya saya punya cita-cita ingin jadi dokter bedah nih, tapi karena keadaan ya tidak ada biaya dan tidak ada koneksi ya. Karena saya jadi keluarga biasa yang tidak ada koneksi dokter sama sekali, saya berpikir kayaknya saya harus mencari alternatif lain nih. Saya harus mencari cara bagaimana saya bisa bertahan pada saat itu tanpa harus jadi spesialis gitu. Kemudian saya mencari informasi apa ya yang lagi happening saat ini gitu. Akhirnya teman-teman, saya banyak ketemu teman-teman yang udah memulai duluan di bidang estetika. Mereka cerita bagaimana dunia estetik. Kayaknya ini masih oke lah ya. Maksudnya saya masih bisa nyambi sambil ngomong anak waktu itu, yang saya tidak harus terikat dengan instansi. Kayaknya bismillah lah, saya mulai belajar lagi tentang estetika, dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang hebat saat itu yang mereka sudah mulai duluan gitu. Kemudian saya tekuni dunia estetik dengan nama yang lain dulu, dengan modal seadanya. Maksudnya nggak terpikir nih apa ya kira-kira nama yang oke buat kedepannya nanti, ya pokoknya apa adanya aja sesuai dengan nama saya waktu itu, Primasari gitu. Lama-lama itu dimulai sejak saya kuliah S2. Setelah saya kuliah S2, saya ketemu dengan owner klinik-klinik besar dari Jakarta, dari Lampung, dari hampir seluruh Indonesia. Waktu itu ketemu di kuliah S2 anti-aging. Dari situlah saya banyak belajar dari pengalaman-pengalaman beliau gitu, mulai dari pemilihan nama, bagaimana mereka membangun branding, bagaimana mereka memilih produk yang bagus, bagaimana mereka bagaimana mempromosikan nih apa yang mereka lakukan biar kliniknya semakin ramai. Jadi setelah saya banyak belajar mas. Jadi sekolah S2 bagi saya itu tidak hanya dari ilmunya ya penting, tapi yang buat saya berkesan itu dengan ketemunya beliau-beliau itu. Dan akhirnya iya ya, kayaknya sampai ada teman saya yang bilang, nama Primasari itu kayaknya cocoknya buat toko kue, saya digituin. Bisa dibayangkan ya? Masa sih kayak gitu? Iya, itu ada namanya Primarasa. Oh iya sih, Primarasa beda dong gitu. Enggak, tapi coba deh kamu cari nama lain gitu. Nah dari situlah ketika ada momen ya saya harus punya klinik baru lagi. Akhirnya saya merebranding nama baru. Ketemulah nama Novatik yang diambil dari nama saya. Nama saya Tika, yang diambil dari Kartika yang berarti bintang. Itu nama pemberian ibu saya, dengan harapan bintang itu filosofinya dia bisa bersinar tanpa bantuan dari benda langit lainnya nih, dan bahkan dia bisa memberikan cahayanya untuk benda langit lainnya biar dia pun juga ikut berpijar di situ. Nah
Nah itu yang kayaknya keren banget ya, filosofi itu kayaknya cocok juga dengan kondisi saat itu ya. Dimana saya harus mandiri ya, tanpa ya tetap kita butuh bantuan orang lain, tapi saya harus mandiri, bagaimanapun saya harus berdiri sendiri, dan dengan harapan cahaya itu yang akan membantu banyak orang untuk melangsungkan kehidupan mereka, intinya gitu. Jadi dari nama itulah. Tapi kalau nama bintang kan nggak mungkin Tika Skin Clinic gitu kan, kayaknya masih belum menjual nih. Saya cari apa ya nama bintang yang kayaknya gampang untuk diingat gitu. Akhirnya dicarilah nama Supernova. Tapi nama Supernova Skin Clinic kayaknya juga kurang oke ya, kepanjangan gitu. Akhirnya dia bilang nama Novanya aja gitu, Nova, dan belakangnya nama saya Tik, jadilah Nova Tik ini gitu. 2019 itu momen perubahan perubahan besar dalam hidup saya lah ya. Dimulai dari kita rebranding bukan hal yang gampang gitu. Jadi kayak kita memulai sesuatu baru lagi, kayak kita memperkenalkan lagi, ini loh, aku membawa nama baru Novatik gitu. Jadi belum banyak orang yang tahu, belum banyak orang yang kenal gitu. Jadi harus mulai dari nol lagi. Tapi alhamdulillah dengan bantuan teman-teman karyawan juga, keluarga juga, support dari keluarga, anak-anak saya, akhirnya saya optimis ini pasti bisa gitu. Dan dari mulut ke mulut akhirnya banyak yang tahu nih tentang Novatik. Tapi baru kita jalan tahun 2021 muncullah COVID. COVID ini yang saya yakin tidak hanya Novatik aja, tapi juga pebisnis lainnya pun juga merasakan betapa kita berusaha survive saat itu ya. Dengan kita nggak mungkin mengeluarkan karyawan, jadi bagaimana karyawan harus tetap bertahan di sini, mereka juga menggantungkan hidupnya di sini. Akhirnya gimana ya, karena kita juga di bidang jasa, kita harus kontak sama pasien, sedangkan waktu itu PPKM, kita nggak bisa menjual jasa lagi. Akhirnya muncullah di situ ide kita harus branding di online gitu. Bagaimana produk kita bisa didapatkan masyarakat luas tanpa harus datang ke klinik. Jadi mulai dari konsultasi, kemudian penjualan produk, semuanya via online gitu. Dan alhamdulillah, dan itu justru berjalan sampai sekarang gitu. Bahkan di e-commerce yang ada di Indonesia. Saat itu memang saya pun juga harus dituntut untuk mandiri. Bagaimana saya harus membagi antara pekerjaan dengan anak-anak saya. Saya sebagai single parent sejak tahun 2020 ya. Jadi dari situlah itu juga untuk diri saya sendiri belajar learning by doing ya. Bagaimana memanage waktu dengan kami yang masih harus berjuang mati-matian untuk ini biar bisnis tetap berjalan, tetap berkembang. Tapi di sisi lain anak-anak yang juga masih membutuhkan kasih sayang full dari saya gitu. Jadi kalau cerita itu jadi ini ya. Tapi saya sangat bersyukur gitu. Anak-anak yang sudah dibiasakan mandiri dari kecil, itu yang membuat saya pun juga survive sampai sekarang ya. Hebatnya mereka itu, mereka nggak manja. Jadi meskipun sering saya tinggal untuk urusan pekerjaan maupun untuk urusan yang lain, tapi mereka nggak yang harus ada saya di setiap momen mereka gitu. Semampu saya, meskipun nggak yang sesering mungkin orang tua lain lakukan untuk anak-anak yang setiap harinya mendampingi mereka, tapi saya lebih ke quality time untuk mereka gitu. Jadi mereka sadar betul bahwa apa yang saya lakukan ini pun juga untuk mereka, dan saya pun juga sadar betul bahwa mereka ini luar biasa gitu. Pengertian mereka untuk saya luar biasa. Itu yang menjadi ikatan bagi kami ya.
Jadi meskipun nggak sering, tapi setidaknya quality time yang kita lakukan setiap momen itu yang membuat tidak ada rasa protes satu sama lain gitu. Gini, kalau selama ini kami komitmen nih, ayo pokoknya setiap 1 tahun sekali kita mesti liburan nih ya, mesti liburan, boleh di dalam negeri maupun mau keluar negeri gitu. Mereka pasti sudah ngomong duluan nih, tahun ini kita mau kemana mah gitu. Begitu juga bahkan saya pun support banget kalau misalkan mereka mengikuti kayak ada yang dua anak dari anak-anak saya ada yang suka ikut olimpiade matematika. Kalian mau sampai ke luar negeri pun mama ikuti gitu. Jadi itu yang membuat mereka semangat. Jadi mereka nggak akan protes, oh mama kok nggak pulang, atau mungkin mama pulangnya selalu malam. Kadang misalkan ada acara di sekolah mama nggak bisa datang, itu mereka tahu gitu. Tapi ya ketika ada waktu, yuk kita mau jalan kemana, mau liburan ke Bali kayak, mau liburan ke luar negeri kayak, ayo gitu. Ini loh hasilnya buat kalian juga gitu. Dan selain itu juga kita sering ngomongin nanti kalian mau sekolah di mana, nanti cita-cita kalian pengen jadi apa. Itu mulai kita tata dari sekarang. Itu yang mereka rasain. Kadang kalau kita lagi pergi, memang harus dituntut untuk entah itu seminar atau memang jauh dari mereka, itu ada rasa kangen ya. Makanya ketika saya di sana pengen deh nanti ngajak anak-anak ke sini atau gimana gitu loh. Jadi tapi kalau rasa bersalahnya ini lebih ke iya ya, kok aku jarang ketemu sama mereka, tahu-tahu udah gede aja gitu. Tapi alhamdulillah ya itu saya punya sebuah sistem keluarga yang luar biasa ya. Ada adik saya, ada asisten saya, ada orang tua saya, meskipun sekarang tinggal ayah ya. Uti-utinya, maksudnya tante saya, om saya yang selalu mendukung. Jadi meskipun saya nggak ada, mereka itu masih ada keluarga yang menemani mereka di rumah gitu. Itu yang oh ya, setidaknya ada yang mengcover nih peran saya yang harus ada di rumah, masih ada orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi mereka nggak ngerasa kesepian gitu. Tapi kalau secara personal kami sendiri, sebenarnya kami saling ngerti. Oh ya, mama seperti ini untuk semua juga gitu. Jadi tidak hanya untuk saya sendiri gitu. Meskipun kadang masih kalau inget itu masih ya dia masih suka mewek juga ya, namanya seorang ibu gitu. Tapi ya itulah, setiap orang pasti jalannya beda-beda gitu. Dan saya yakin itu juga belajarnya mereka untuk menjadi manusia yang mandiri juga gitu. Kalau penyesalan nggak ada mas gitu, karena apa yang saya rasakan sekarang justru saya syukuri banget gitu. Alhamdulillah semua seperti yang saya inginkan gitu, saya merencanakan. Tapi kalau memang ada kegagalan itu pasti ya. Cuman kedepannya tinggal bagaimana kita menyikapi dengan keadaan yang seperti ini. Ini loh, kita dengan posisi seperti ini ya jangan cuma lihat ke atas gitu. Ada kalanya kita juga lihat ke bawah ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin kita pernah gagal, tapi kita bisa berhasil di sisi yang lainnya gitu. Setiap orang kita menyadari pasti semua ada plus minusnya, dan saya menyadari itu tidak ada yang sempurna. Jadi ya apa yang ada sekarang ini kita jalani sebaik-baiknya, itu buat saya. Tapi kalau menyesal, enggak. Justru saya bahagia, alhamdulillah. Saya yakin anak-anak, kalau saya bahagia, saya yakin anak-anak saya juga bahagia gitu. Ada saatnya kita harus menerima bahwa keinginan kita belum tentu itu rencana terbaiknya Allah ya. Jadi dijalani aja, disyukuri aja, diterima aja. Insya Allah ketika kita bisa melalui suatu masalah tertentu,
setelah itu pasti ada sesuatu yang jauh lebih indah dari apa yang kita rencanakan sebelumnya malah gitu. Itu yang saya rasakan, Mas. Dan ketika kita belum ikhlas, kita masih menggerutu, kita masih kayak menyesali atau menangisi, itu kayaknya ya stuck aja di situ gitu. Tapi kalau kita sudah mulai melepaskan, kita mulai ikhlas dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, ternyata di depan itu akan ini loh, yang wah, akhirnya rasa syukur yang muncul gitu. Oh iya ya, ternyata maksud dibalik ini semuanya adalah ini loh gitu. Tapi kita nggak akan tahu sebelum melalui itu semuanya kan gitu ya kan. Taunya oh ternyata kan gitu. Dan saya juga bersyukur saya punya karyawan yang luar biasa. Ini semuanya tidak terjadi juga tanpa mereka. Karyawan-karyawannya saya loyal, dan ya meskipun semuanya pasti ada plus minusnya ya, masih ada kurangnya, mungkin ada yang judes, ada yang pelayanannya kurang bagaimana, itu buat saya 1-2 kali itu hal yang wajar gitu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memperbaikinya setiap kritik dan saran dari pasien-pasien kita gitu. Tapi memang saya akui karyawan-karyawan saya ini luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk kalian semuanya. Dan alhamdulillah kita kemarin ada program umroh untuk karyawan. Jadi yang sudah loyal sama saya setelah ikut saya sampai 10 tahun, kita programkan untuk berangkat umroh. Jadi setidaknya Novatik ini tidak hanya buat saya dan keluarga, tapi juga untuk karyawan-karyawan saya gitu. Yang bertahan sampai sekarang pun mereka saya akui kerja totalitasnya untuk klinik itu luar biasa gitu. Bahkan trust yang dibentuk antara Novatik dengan pasien itu juga tidak hanya dengan dokternya, tetapi juga dengan karyawan, mulai dari admin. Jadi mereka datang tuh sampai hafal itu nama masing-masing karyawan, masing-masing pasien. Kemudian ketika perawatan pun saya dengarkan bagaimana mereka komunikasi pada saat ya pasien itu ada yang curhat ya, ada yang sampai seperti saudara nitip apa atau apa gitu. Karena saya tuh ketawa kalau denger ya, sampai mereka curhat sedetail masalah mereka. Jadi kalau keluar dari sini tuh yang hilang bukan cuma komedo ya, tapi beban hati mereka pun juga berkurang dengan mereka curhat di sini gitu. Itu yang saya lihat luar biasa dari anak-anak karyawan di sini gitu. Karena semakin lama ya usia mereka pun dari awal ikut saya sampai sekarang kan pasti semakin dewasa ya. Jadi kelihatan banget trust yang dibangun itu luar biasa. Jadi antara karyawan sama pasien gitu. Jadi sama pasien tuh kita sampai udah kayak saudara sendiri gitu. Sampai mereka tahu saya yang dulunya kalau praktek cuma pakai daster ya, sambil ngomong anak, gendong anak kemana-mana, sampai sekarang anak-anak udah besar. Mereka banyak yang masih loyal sama kita gitu. Jadi saya pun juga ngucapin terima kasih untuk seluruh pasien yang Novatik yang udah setia sama Novatik ya. Tanpa kalian semuanya, Novatik bukan apa-apa. Kita sendiri sebenarnya sebagai dokter nggak pernah ya Mas diajari SKS tentang manajemen bisnis, nggak ada sebenarnya. Ya itu berawal memang semuanya pasti dari keadaan dulu nih ya. Dari keadaan otomatis kita akan memulai punya karyawan. Dari mulai karyawan itu mulai kita manage sumber daya manusia, ya kan? Dari situlah kita belajar bagaimana ya caranya karyawan ini tetap awet sama kita, bagaimana ya cara biar adil, biar nggak ada kesenjangan antara satu dengan yang lainnya, nggak ada saling iri dan sebagainya. Bagaimana ya cara membuat mereka lebih semangat untuk closing dan sebagainya. Itu awalnya dulu ya learning by doing sebenarnya Mas. Jadi tidak ada, kalau saya ditanya tentang teori tentang bisnis, apa itu manajemen sumber daya manusia, nggak ngerti saya Mbak ya. Tapi kalau saya disuruh melakukan, oh ini loh, jadi kebijakan dalam perusahaan itu buat saya itu muncul ketika terjadi suatu masalah dalam tim itu sendiri. Akhirnya muncullah aturan baru, kebijakan baru gitu, yang sampai muncullah SOP sampai sekarang gitu. Dan itu tidak serta-merta di awal semuanya langsung jadi benar-benar learning by doing satu demi satu untuk mengatasi masalah yang ada gitu. Dia pernah juga dari segi
kita memilih produk dan sebagainya itu kan butuh trial and error ya. Ketika kita mau memproduksi suatu produk, ada kalanya ternyata ini hasilnya tidak seperti yang kita mau, kayak gitu. Oh ternyata mau nggak mau nih saya harus belajar lagi nih, saya harus berguru pada orang yang benar-benar sudah kompeten di bidang itu gitu. Kalau dibilang bukan rugi ya, tapi kehilangan uang ya. Kita membelanjakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada manfaatnya gitu. Pernah beli kamera sampai berapa ya waktu itu ya Mas ya? Sampai 4 kamera, bayangkan ya, lebih malah. Dan sampai kita harus jual dan sebagainya gitu. Itu jujur ya memang dari ketidaktahuan saya yang tidak tahu apa-apa tentang manajemen. Kemudian ketika ada orang masuk dengan kamu harus begini, awalnya saya oh iya gitu, kayak brainwash ya, saya percaya gitu awalnya. Terus 1 bulan 2 bulan saya evaluasi, kok nggak ada manfaatnya gitu. Apa ini esensi dari setelah saya membelanjakan banyak hal ini, apa ternyata nggak ada apa-apanya. Dan itu terjadi kurang lebih 3 bulan lah baru saya menyadari, dan akhirnya ya sudah saya cut gitu. Dengan tega nggak tega, harus tega gitu. Di situ saya belajar tega. Fatik ini baru 5 tahun ya. Selama 5 tahun ini up and down, saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa uniknya ya. tapi saya syukuri di antara para keunikan ini masih ada yang luar biasa yang support sampai bisa seperti sekarang gitu. Sahabat-sahabat yang selalu ada buat saya. Bagaimana mereka sharing tentang bisnis mereka, kemudian mendampingi saya pada saat memang saya lagi galau-galaunya gitu ya. Karena bagaimanapun psikis kita pun sangat pengaruh dalam perjalanan bisnis itu sendiri gitu. Jangan takut, jangan menyerah, mulai aja dulu ya. Apapun usaha kalian, insya Allah kalau udah jalannya nanti akan menemukan, meskipun kita nggak punya basic ilmu bisnis pun, nanti pada saatnya kita akan belajar dengan sendirinya gitu.